Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati Guru Pembimbing Muhammad Amin Al-Fazli ST. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 10-3 akan menjelaskan materi tentang pentingnya berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Saya Versa Desidiani. Saya Debbie Ramalia dari kelas 10-3. Saya Abdul Rafif dari kelas 10-3. Saya Awaldi dari kelas 10-3. Saya Hezki Irfanka dari kelas 10-3. Saya Ilham Rahman dari kelas 10-3. Ihsan Nurhalim dari kelas 10-3. Berikut penjelasan dari saya. Penerapan computational thinking atau berpikir komputasional secara sadar atau tidak sering kita gunakan dalam memecahkan permasalahan sehari-hari. Dengan begitu, masalah bisa diselesaikan dengan lebih terstruktur dan sistematis. Berpikir komputasional sendiri bisa diartikan sebagai metode pemecahan yang melibatkan pengungkapan masalah dan solusinya dengan cara yang dapat dijalankan pada komputer. Dan ini bukan hanya dilakukan dalam pemrograman saja. Bahkan di negara maju ini banyak diaplikasikan pada kurikulum dasar, sehingga anak memiliki kemampuan analisis yang baik. Penerapan berpikir komputasional dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu penerapan dekomposisi, penerapan pengenalan pola, penerapan abstraksi, dan penerapan algoritma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Debbie Rama Alia. Menjelaskan tentang penerapan dekomposisi. Penerapan teknik dekomposisi dapat digunakan untuk mengklasifikasi masalah menjadi bagian yang lebih kecil. Misalnya ketika mendapat tugas untuk mengidentifikasi jenis-jenis hewan, maka dapat menggunakan teknik dekomposisi. Maka bisa mengklasifikasi berdasarkan ciri dari hewan tersebut. Di samping itu juga bisa menyelesaikan masalah-masalah ekonomi untuk mencari solusi jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. Hal inilah yang membuat mengapa berpikir komputasional dapat membantu memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupan dan dapat diterapkan untuk membantu dan mempermudah kinerja manusia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Abdul Rafif. Dalam penerapan berpikir komputasional dengan menggunakan pengenalan pola, kita dapat menemukan implementasi ini berbagai macam tempat. Misalnya dalam penjelasan ramalan cuaca dengan pemerhatikan pola-pola alam sekitar merupakan penerapan berpikir komputasional sehari-hari. Selain itu, berpikir komputasional dengan penerapan pola juga dapat dilakukan ketika membuat kue, di mana mengenali pola dan proses pembuatan satu box kue yang dimulai dari tahap persiapan sehingga memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan satu unit oven 60 menit, satu box atau 1 jam satu box. Penerapan berpikir komputasional dalam mengenalan pola terdapat di masalah bagaimana membuat prediksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Awaldi. Penerapan berpikir komputasional dengan menggunakan teknik abstraksi mengirim, menyelesaikan sebuah dan mengurangi atau menghilangkan informasi yang tidak penting dalam suatu permasalahan. Hal inilah yang mendorong bagaimana teknik ini dapat digunakan dalam penyelesaian masalah di kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat sebuah masalah di dalam kehidupan sehari-hari, maka cenderung melihat masalah tersebut secara umum atau general. Hal ini mengapa teknik ini dapat digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik dan cepat sehingga solusi dapat segera ditemukan. Teknik abstraksi ini merupakan bagian dari bagaimana kita dapat berpikir komputasional sehingga nantinya setiap masalah yang menggunakan teknik ini dapat ditemukan solusinya dengan cara menganalisis
mengeneralisir beberapa informasi-informasi yang dapat kemudian diklasifikasikan yang informasi penting dan mana yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ilham Rahman. Contohnya dalam menentukan posisi di bumi dapat diklasifikasi dengan menggunakan titik koordinat, bujur, dan lintang. Adapun contoh lainnya, ketika mengambil seekor kucing, kita mencatat bahwa semua kucing memiliki karakteristik umum, misalnya mata, ekor, bulu, keinginan, dan kemampuan untuk membuat suara mengeong. Selain itu, setiap kucing memiliki ciri khas seperti bulu hitam, ekor panjang, mata hijau, cinta salmon, dan nyaring keras. Rincian ini dikenal sebagai ciri spesifik. Untuk menggambar kucing dasar, kita perlu tahu bahwa ia memiliki ekor, bulu, dan mata. Karakteristik ini relevan. Kita tidak perlu tahu apa suara kucing yang dibuat atau ikan apa yang disukai. Karakteristik ini tidak relevan dan bisa disaring. Proses ini yang dilakukan dengan teknik abstraksi. Ini akan menghasilkan sebagai informasi saja yang dapat digunakan sebagai acuan untuk kita bisa membangun ide dan seekor kucing, yaitu seperti apa kucing pada dasarnya, sehingga kita bisa digambarkan dengan baik. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hezky Irfanka. Algoritma adalah sebuah teknik dalam berpikir komputasional dengan memecahkan masalah dengan membuat langkah-langkah secara sistematis dan tersusun dengan menggunakan logika berpikir komputasional. Secara tidak langsung, mungkin kita pernah melakukan teknik algoritma meskipun kita belum mengetahui konsep algoritma. Contohnya dalam membuat kopi, di mana untuk membuat algoritma kita perlu memahami bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam membuat segelas kopi. Ini merupakan langkah awal yang akan dijadikan acuan dalam membuat langkah-langkah algoritma. Algoritma dalam pembuatan segelas kopi dengan langkah-langkah: 1. Tuangkan kopi seset ke dalam gelas. 2. Kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas yang sudah berisi bubuk kopi dan gula. Lalu aduk hingga merata, kemudian kopi siap disajikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ihsan Nurhalim. Dari berpikir rasional, mudahkan kita untuk memecahkan masalah yang besar dan kompleks dengan cara yang efektif dan efensif. Selain itu, masalah bisa diselesaikan dengan baik sehingga menjadi masalah sederhana. 2. Melatih otak agar terbiasa untuk memulai berpikir secara matematis, teraksis, struktur, dan logis. 3. Memudahkan seseorang mengamati masalah dengan menemukan solusi dengan permasalahan tersebut. Semakin banyak solusi dimiliki, maka suatu masalah dapat diselesaikan dengan efektif dan efensif. Kesimpulan, di zaman yang makin modern dan serba dinamis ini, sudah seharusnya bagi setiap manusia untuk memiliki pola berpikir dan cepat dan dinamis. Juga agar tidak tertinggal dengan individu lainnya, maka dari itu setiap manusia sudah mampu berpikir komputeris. Apalagi saat ini menggunakan teknologi sudah tidak dihindari kehidupan sehari-harinya. Penting lainnya adalah, dengan berpikir komputasional, seseorang akan mudah untuk mengamati masalah, mencari solusi dari suatu permasalahan, memecahkan permasalahan, dan dapat mengembangkan solusi atau pemecahan masalah. Selain itu, berpikir komputasional mengasah diri kita untuk berpikir lebih efektif dan efisien.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.